Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, jumpa lagi di channel YouTube Dila R4. Apa kabar teman-temanku semua? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat ya. Dimurahkan rezekinya, dilancarkan segala jalan urusannya. Amin. Nah, ini aku beraktivitas di malam hari ya teman-teman. Nah, ini aku bakal sibuk untuk beberapa hari ini karena anakku beberapa hari ini ikut tanding renang gitu ya teman-teman. Jadi ini malam-malam aku berberes dan melakukan persiapan barang-barang yang bakal dibawa anak-anak untuk ke tempat perlombaan. Nah, ini aku sengaja nyuci malam-malam ya teman-teman, karena kalau pagi takut nggak sempat, karena kan aku tuh jam setengah 7 itu udah OTW ya teman-teman, karena kan jam 7.45 aku tuh udah berada di lokasi, karena lombanya itu dimulai di jam 8. Makanya kita tuh disuruh cepat datang, karena sebelum lomba itu anak-anak melakukan tes kolam terlebih dahulu, atau lebih tepatnya pemanasan gitu ya teman-teman. Nah, jadi pemanasan itu dimulai di jam setengah 7 itu sampai jam 8. Nah, nanti udah di jam 8 itu kolam harus disterilkan atau dikosongkan gitu ya teman-teman. Nah, makanya ini aku langsung aja ya malam-malam nyuci. Aku takut gak sempat ya kalau aku nyucinya itu di pagi hari. Nah, aku tuh hari Jumat ini pulang dari rumah sakit juga udah malam ya teman-teman. Aku juga berangkat kemarin itu ke rumah sakit sekitar jam setengah 7 ya, karena kan mamaku melakukan tindakan yaitu suntik invasif di area yang sakit di bagian saraf kejepitnya itu. Makanya aku tuh kemarin juga nggak sempat pagi-pagi buat nyuci. Nah, pagi itu aku bangun jam 4 subuh, aku lanjut aja kemarin itu masak ya teman-teman. Makanya ini semua pekerjaan aku borong di malam hari ini. Kak, aku memang betul-betul sibuk banget loh teman-teman, udah beberapa hari ini, karena di hari Sabtu dan Minggu itu jadwalnya aku ngantar anak-anak di perlombaan ya teman-teman. Sebetulnya sih aku kemarin itu udah bilang sama gurunya anak-anak, minta dia yang mendampingin anak aku di saat lomba. Tapi aku teringat loh teman-teman, Abang Razik itu kan masih kecil, takutnya nanti nggak ada yang ngawasin dia, asik main, jadi nggak tahu nomor dia udah kepanggil apa enggaknya ya teman-teman. Nah, kalau untuk abang-abangnya sih mereka kan udah besar, udah pandai membawa diri gitu ya. Makanya aku tuh uh, dampingin aja sih Abang Razik buat lomba ya teman-teman. Jadinya aku tuh betul-betul, pokoknya mulai dari hari Kamis itu aku bangun jam 4 subuh sampai di hari Minggu teman-teman. Yang aslinya itu aku tuh tepar ya di hari Sabtunya itu. Nah, itu cucian aku yang di hari Kamis ya teman-teman, karena hari Kamis kemarin cuacanya itu gerimis terus, makanya itu aku jemur di dalam. Jadi cucian aku itu nggak kering ya teman-teman, ditambah lagi ini cucian di hari Jumat juga udah datang. Nah, nanti pas nyetrikanya itu memang betul-betul full ini ya teman-teman untuk cuciannya aku. Nah, itu kelihatan penuh semua ya untuk jemurannya aku. Nah, pas aku nyetrika ini ya Bang Razik itu kayak ketakutan lah teman-teman. Katanya banget banyak kali gosokan bunda, apakah bakalan selesai? Nah, aku jawab insya Allah nak, kalau dengan niat pasti bakalan dikasih kesanggupan buat menyelesaikan pekerjaan. Alhamdulillah ya teman-teman, ini kain aku udah kejemur semua. Saatnya ini aku buat berberes-beres ya di
depan teras ini karena memang belum disapu juga dari pagi ya teman-teman. Pokoknya aku tuh kemarin di hari Jumat itu pagi-pagi memang gak sempat buat bersih-bersih, aku tuh cuma masak aja, terus aku tuh lanjut ya bawa nenek anak-anak ke rumah sakit karena di situ tuh nenek anak-anak jam 8 itu udah diantar ke ruangan gitu ya teman-teman. Nah, aku pikir kemarin itu bakalan dirawat, tapi alhamdulillah habis selesai itu boleh pulang ya teman-teman. Pokoknya itu disuntik, habis itu 3 jam diobservasi dulu. Kalau memang nggak ada gejala apa-apa, langsung disuruh pulang. Nah, alhamdulillah neneknya anak-anak nggak ada gejala apa-apa, jadi hari itu kami langsung pulang. Nah, aku tuh sampai di rumah itu udah sekitaran jam 4 gitu lah teman-teman. Pokoknya udah sore juga aku sampai di rumah. Jadi sampai di rumah di hari Jumat itu aku tuh sempat ke sebentar buat rebahan loh teman-teman. Jadi habis itu aku langsung jemput si Abang Razik pulang sekolah. Nah, kebayang gimana padatnya aktivitas aku di hari Jumat sampai Minggu itu. Tapi tetap disyukuri ya teman-teman, masih diberi kesehatan dan masih diberi kemampuan buat melakukan pekerjaan dan juga buat mendampingi anak-anak di waktu mereka memang benar-benar membutuhkan dukungan dan supportnya kita ya teman-teman. Apalagi kan aku tuh sekarang memang melakukan semua pekerjaan itu serba sendiri ya teman-teman. Mulai aku ngantar anak-anak, mendampingi mereka lomba gitu, karena kan Pak suami nggak di sini lagi dinasnya teman-teman. Jadi aku tuh memang harus belajar mandiri, harus betul-betul belajar menjadi seorang wonder woman. Dari dulu pun memang di saat anak-anak ada perlombaan atau anak-anak ada acara apa-apa di sekolah, memang selalu aku sendiri yang datang ya teman-teman. Karena apa? Karena kendala Pak suami selalu sering tugas keluar di daerah gitu ya teman-teman. Nah, aku juga dulu waktu Abang Raja itu tanding perdana taekwondo gitu, aku juga yang dampingin sendiri ya teman-teman. Karena yaitu tadi Pak suami dia itu dinas luar kota itu sering ya teman-teman. Karena itu jadwalnya dinas keluar kota itu bertepatan dengan jadwal dimana anak-anak harus tanding gitu ya teman-teman. Nah, ini tadi aku udah selesai buat beres-beres di area teras, langsung aja di sini aku melakukan persiapan apa aja yang mau dibawa di ke lokasi renang ya teman-teman, terutama anduk ya dan pakaian anak-anak. Nah, kalau untuk alat-alat mereka yang tahu dan mereka yang bawa sendiri ya teman-teman, seperti kacamata, pokoknya mereka yang sediakan di dalam tasnya, karena itu memang gak dikeluarkan anak-anak dari tasnya ya teman-teman, karena kan anak-anak itu Sabtu Minggu les, jadi ada tas mereka masing-masing. Nah, ini lanjut, udah selesai aku melakukan persiapan untuk anak-anak. Ini aku mau tidur ya teman-teman. Di sini aku berberes dulu sebentar buat tempat tidurnya yang berantakan ya. Maklum ya teman-teman, anak-anak aku tuh walaupun mereka itu udah pada besar, tapi mereka itu pasti selalu senang kalau tidur atau main di kamarnya aku. Walaupun di kamar mereka itu ada AC juga tersendiri ya teman-teman, tapi nggak tahu mereka itu lebih betah aja buat berlama-lama baring-baring main di kamar emaknya ya teman-teman. Nggak tahu juga apakah anak-anak teman-teman di rumah ada yang sama seperti anak aku, lebih betah mereka itu beristirahat atau bermain di kamar orang tuanya. Nah, terkadang aku tuh sering jengkel atau gondok juga sama anak-anak ya, karena kan aku tuh udah berberes-beres ya teman-teman, tiba-tiba mereka itu main di tempat tidur terus berantakan lagi. Aku tuh paling gak suka ya lihat tempat tidur itu berantakan, apalagi itu pas mau tidur itu lihat semuanya berantakan. Nah, itu bikin emosi aku terpancing ya teman-teman, bikin aku marah-marah, mood aku jadi hilang sendiri.
Nah, ini di pagi harinya ya teman-teman, jam 4 subuh ini aku persiapkan untuk pudingnya anak-anak, yaitu aku bikin eh, teh telur, tapi di sini aku nggak pakai teh ya teman-teman. Koknya itu sarankan bikin telur setengah matang atau telur mentah gitu, dikocok dengan susu elemen gitu. Cuma aku pikir takutnya amis ya, nanti nggak keminum atau nggak kemakan sama anak-anak. Jadinya di sini aku punya inisiatif bikin kayak teh telur gitu ya teman-teman. Nah, ini pudingnya ini bagus loh teman-teman, buat nambah tenaga gitu ya. Apalagi anak-anak dari hari Jumat, pokoknya dari seminggu sebelum mereka mau lomba ini, latihannya betul-betul dipres loh teman-teman. Jadi disarankan untuk koknya itu setiap hari menjelang sampai selesai mereka tanding buat mengkonsumsi puding ini. Nah, sebetulnya susunya itu harus susu protein tinggi yang elemen itu ya teman-teman. Tapi di sini aku ganti aja pakai susu Z ya teman-teman. Susu Z coklat yang ada di rumah aja. Karena nanti kalau aku beli susu elemen itu nanti kebanyakan, jadinya kebuang aja lah ya teman-teman. Maka di sini aku bilang sama koknya, kalau diganti pakai susu lain aja nggak apa-apa, kata koknya nggak masalah asalkan anak itu mau minum. Nah, ini kalau di tempat aku namanya teh telur ya teman-teman. Nah, di situ diseduh dengan teh gitu ya. Nah, tapi di sini aku ganti pakai susu coklat ya, biar tak vitamin dan tenaganya anak-anak itu nanti makin strong ya teman-teman. Jadi mereka itu di dalam kolam bisa meluncur dengan cepat ya teman-teman. Nah, ini lanjut ya, susunya tadi udah aku seduh pakai air panas biar pecah gitu ya untuk telur yang di dalam itu, jadi nggak amis jadinya ya. Nah, di sini seperti ini aja teman-teman aku bikin pudingnya anak-anak. Nah, anak-anakku memang favorit banget loh teman-teman minum teh telur ini. Mereka itu kalau di kampung ya kan, di warung-warung dekat rumah itu kan banyak tuh tempat nongkrongnya bapak-bapak dan anak-anak muda gitu yang menyediakan minuman teh telur seperti ini. Nah, kalau aku udah pulang kampung itu mereka itu pasti loh teman-teman selalu berpesan sama omnya, oh minta dibelikan teh telur. Nah, kalau di tempat aku sih jarang ya yang jual teh telur seperti ini, paling tuh bandrek gitu ya teman-teman. Nah, ini pudingnya anak-anak udah siap ya, ini aku bikin 3 karena kan anakku tiga-tiganya ikut lomba ya teman-teman. Dan untuk pagi ini aku juga nggak masak, kebetulan aku tuh kan kemarin itu masak jadi masih ada sisa ikan semalam. Makanya untuk pagi ini aku nggak terlalu repot banget buat masak ya. Nah, ini aku udah sampai aja di lokasi renangnya ya teman-teman. Nah, ini si abang udah jalan ya, udah pegangin si Ade Rafiq. Nah, ini udah mulai rame ya teman-teman. Nah, itu kelihatan para peserta udah ada yang turun untuk tes kolam gitu ya teman-teman. Nah, ini pagi-pagi cuacanya itu dingin karena kan dari malam itu hujan ya. Ditambah lagi ini masih cuacanya itu mendung-mendung sahdu juga di hari Sabtu ini. Makanya kalau untuk terjun pagi-pagi mungkin kelihatannya memang sejuk ya, tapi ya mau gimana lagi, mereka itu memang harus terjun dan harus tes kolam terlebih dahulu biar nanti pas masuk kolam itu nggak kaget ya suhu tubuhnya. Nah, di sini nih anakku mengikuti tiga gaya perlombaan untuk renang itu ya teman-teman. Nah, di hari pertama ini cuma si abang raja aja yang turun, itu pun satu gaya ya teman-teman. Alhamdulillah di hari Sabtu ini aku bisa pulangnya lebih awal, di jam 1 siang itu aku udah sampai di rumah ya teman-teman, karena si abang raja itu jam 11 itu udah selesai tanding. Nah, walaupun anak-anakku nggak menang ya teman-teman di dalam perlombaan ini, tapi aku bangga mereka itu udah mau berjuang ya untuk turun ke bawah ya teman-teman. Maksudnya udah mau gimana ya, udah mau memberikan yang terbaik
buat kedua orang tuanya. Nah ini nih yang turun pertama itu perlombaan untuk para kok ya teman-teman. Mungkin untuk apa ya, untuk penyemangat aja ya untuk anak-anak. Jadi di sini juga para kok ikut lomba ya teman-teman. Nah, di sini kelihatannya ada bapak-bapak, ada ibu-ibu. Nah, ini yang pada lomba ini adalah para koknya ya teman-teman, atau para pelatihnya yang turun terlebih dahulu. Mungkin sebagai pembukaan juga ya. Karena tadi itu udah ada juga dilakukan upacara gitu ya teman-teman, sebelum diadakan perlombaan. Nah, kalau untuk pembukaannya dibuka terlebih dahulu perlombaan untuk para koknya gitu. Nah, di sini teman-teman yang lagi nontonin video aku lagi ngapain aja? Lagi beraktivitas kah atau lagi beristirahat? Semoga ya teman-teman semua yang udah nontonin video aku dari awal hingga akhir terhibur ya, dan termotivasi juga dengan video aku. Semoga aja video aku juga bisa memberi manfaat ya buat teman-teman di rumah. Nah, ini udah Abang Raja udah turun ya teman-teman. Nah, di situ Abang Raja kelihatan agak sedikit ketinggalan ya teman-teman, tapi jadilah ya teman-teman untuk lomba perdana ini si Abang Raja itu udah berusaha. Nah, tadi itu pas Abang Raja itu kan dia sekarang itu yang gaya bebas di 50 meter. Jadi kan pas balik gitu udah mencapai di 50 meter gitu ya teman-teman, di pertengahan jalan si abang itu sempat gimana ya, sempat eh, kayak terminum air kolam gitu loh teman-teman. Jadi kayak sesak napasnya gitu loh teman-teman. Katanya si abang itu pas di tengah itu kepalanya itu kayak pusing gitu ya. Gimana ya, anak-anak ini udah dikasih tahu kalau bisa tidurnya itu lebih awal, jadi tenaganya itu lebih fresh gitu aku bilang. Tapi ya mereka itu tetap aja ya main dulu sebelum tidur, jadinya ya seperti ini ya teman-teman, jadi tenaganya agak kurang. Nah, di situ kelihatan kan si abang Raja agak kesusahan untuk mengambil napas ya teman-teman. Nah, di perlombaan awal ini abang Raja sempat didiskualifikasi ya teman-teman, karena belum sampai dia itu udah pegangin tali pembatas gitu. Sampai di sini dulu ya videonya aku. Jangan lupa ya like, komen, dan subscribe, dan aktifkan tanda notifikasi loncengnya. Assalamualaikum, see you, bye bye.